berbagi pengalaman, karena saya juga pengalamannya belum banyak sih sebenarnya, tetapi setidaknya inilah yang menjadi latar belakang saya, bagaimana saya kemudian jatuh hati dan penelitian antar agama, interreligious studies, karena beberapa alasan ini. Jadi saya rasa penting juga saya membahas terlebih dahulu tentang perkembangan religious studies di Indonesia. Jadi saya mengawali berbagi pengalaman ini dengan keprihatinan saya atas isu yang menarik bagi saya ini, yaitu tentang relasi antar agama. Melihat dari perkembangan religious studies di Indonesia. Jadi memang kalau kita melihat paradigma yang mendominasi studi akademik agama di perguruan tinggi, yang itu juga saya sudah lihat dalam tulisan-tulisan Pak Arhan, cukup banyak dimention, bahwa pendidikan agama atau pendidikan keagamaan banyak berkutat di masalah-masalah teologis, bukan paradigma religious studies. Ya, hal ini tentu antara lain karena memang paradigma studi agama awalnya memang agak berkembang ke belakangan. Jadi pendidikan agama yang banyak kita lihat itu dalam konsep pendidikan agama atau pendidikan keagamaan. Pendidikan agama seperti yang orang banyak lihat dalam pelajaran-pelajaran pendidikan agama Hindu, Islam, Kristen yang diajarkan di sekolah ataupun perguruan tinggi, dan menjadi mata pelajaran wajib. Sehingga kalau pendidikan keagamaan yang banyak berkembang dalam studi akademik kita, ya seperti yang kita kecap dalam pendidikan atau PTK, perguruan tinggi keagamaan. Di mana kalau pendidikan keagamaan membentuk atau sistem pendidikannya untuk mencetak para ilmu agama. Jadi pendidikan yang bisa kita temui di pesantren, seminari, atau tadi perguruan tinggi keagamaan, IAIN, IAKN, UIN, dan sekolah-sekolah tinggi teologi. Sedangkan memang religious studies, studi agama-agama, memang baru belakangan, di mana kalau dalam sejarah pendidikan dicatat tahun 1060-an baru mulai yang dipelopori oleh Mufti Ali. Itu pun dalam prodi ilmu perbandingan agama di bawah kajian ilmu teologi. Dan dalam perkembangannya kemudian juga bertransformasi, kemudian sebagaimana juga perkembangan studi agama-agama di dunia. Kemudian juga dari ilmu perbandingan agama kemudian bertransformasi kepada religious studies. Dan ini tentu sebuah kabar yang baik bagi perkembangan studi agama-agama di Indonesia, karena memang banyak kritik yang ditemui ketika melihat tentang ilmu perbandingan agama atau comparative religion, yang dilihat disiplin ilmu ini banyak prasangka atau 11-12 lah dengan pendidikan keagamaan sebenarnya yang hanya mengangkat, jadi kalau ilmu perbandingan agama mengangkat dua agama dan diperbandingkan, sedangkan kalau semangat religious study lebih mendialogkan. Jadi banyak kritikan-kritikan sehingga mendorong lahirnya religious studies dalam ilmu pendidikan di Indonesia. Dan salah satu keberhasilan, meskipun religious studies itu awalnya berkembang hanya di perguruan tinggi keagamaan seperti di UIN atau dulu masih IAIN, namun kemudian di tahun 2000 sudah mulai ada universitas-universitas umum seperti yang dilakukan oleh UGM, lahirnya CRCS, wacana-wacana tentang studi agama-agama ini mulai muncul. Meskipun awalnya juga program studinya adalah program studi ilmu perbandingan agama di UGM pada saat itu. Namun kemudian saat ini sudah berubah jadi program studi agama dan lintas budaya, Religious and Cross Culture
Cultural Studies. Pada perkembangannya juga di perguruan tinggi keagamaan Kristen sudah mulai ada wacana untuk studi agama-agama seperti yang sudah dibentuk oleh Stakpan Ambon. Hasil dari refleksi atas konflik Ambon, maka lahirlah juga program studi agama dan budaya di Stakpan Ambon. Sedangkan kalau di AKN sendiri, belum ada memang program studi khusus tentang membahas tentang religious studies, sehingga ini juga yang menjadi harapan saya. Sebenarnya bagusnya begitu juga mungkin di IAIN ya, belum ada program studi agama-agama. Bahkan tadi sempat dibahas mata kuliah Kristologi belum ada juga. Jadi ini menjadi satu tantangan bersama, padahal berbagai akademisi sudah sempat melihat betapa pentingnya religious studies ini menjadi satu kajian yang perlu untuk digalakkan, dibahas di dalam studi-studi akademik, khususnya dalam perguruan tinggi. Jadi paradigma studi agama yang kita lihat dalam kenyataan saat ini, terlebih dalam konteks kita Sulawesi Utara, baik itu di IAIN dan IAKN. Jadi memang masih belum ada, sehingga itu membuat saya untuk lebih tertarik untuk membahas tentang isu ini, karena memang sebenarnya betapa kita melihat ini adalah konteks kita dan ini adalah penting. Dan ini juga mau menunjukkan kepada kita betapa pentingnya religious studies. Nah, jadi selain pembahasan ini belum ada, saya ingin juga untuk mau berbagi kenapa kemudian studi agama-agama ini penting untuk, atau religious studies itu penting untuk menjadi wacana atau pembahasan kita bersama. Jadi sebagaimana yang kita lihat bahwa agama ini memang dalam sejarah dan perkembangannya merupakan hasil konstruksi dari politik dan akademis. Nah, ini setidaknya dari sumber-sumber yang saya baca dan pelajari selama dalam mempersiapkan proposal disertasi, bahwa agama merupakan hasil dari konstruksi politik dan akademis. Konstruksi di sini ada dalam dua konteks, yaitu dalam zaman kolonialisme dan konteks politik negara Indonesia di masa awal kemerdekaan. Konstruksi politik di sini di mana konsep atau definisi atau konstruksi tentang agama itu sangat dipengaruhi dengan keadaan politik pada saat itu. Sebagaimana contoh konteks politik negara Indonesia di masa awal kemerdekaan, di mana ketika banyak pergunjingan pada saat itu, pergumulan tentang membahas identitas Indonesia di dalam Pancasila, maka agama kemudian didefinisikan dalam paradigma monoteistik di bawah sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini tentunya dalam perkembangan penelitian agama kemudian dipandang cukup mendiskriminasi keberadaan atau identitas agama-agama, baik yang diakui maupun yang tidak diakui namun ada dan berkembang di Indonesia. Paradigma monoteistik itu dalam kebijakan politik tentu cukup eksklusif, karena hanya mengakui agama-agama yang dianggap menganut ajaran monoteis, memiliki kitab suci, dibawa oleh Nabi, memiliki penganut yang transnasional. Sedangkan konstruksi di tengah konteks keberadaan kita, baik dari awalnya ada agama-agama lokal dan lain sebagainya, mempunyai konsep-konsep yang tidak demikian. Sedangkan kalau kita melihat konstruksi di tengah konteks kolonialisasi, yaitu dalam konstruksi agama, kerangka agama-agama dunia, ini juga cukup memberikan
diskriminasi terhadap konsep tentang agama. Banyak teori-teori yang mengambil contoh yang paling mudah untuk kita lihat adalah ketika imperialisme Barat menguasai wilayah-wilayah yang memiliki realitas agama yang berbeda dari Barat. Seperti contoh konstruksi Hinduisme katanya, yang oleh pemerintah kolonial Inggris di India, kemudian menyederhanakan kompleksitas tradisi dan ritual keyakinan India. Jadi di India dengan berbagai ritual dan tradisi yang beragam dalam keagamaannya, kemudian dikonstruksi oleh kolonial pada saat itu dengan satu definisi adalah sebagai agama Hinduisme. Dan ini didukung oleh konstruksi akademis, katanya. Oleh karena itu tadi konstruksi politik dan akademis. Yang dimana kalau dalam konstruksi akademis ini dinamakan reifikasi. Penarikan batas-batas yang tegas dari realitas sesungguhnya yang sebenarnya sangat kompleks. Jadi dalam proses perumusan dan identifikasi terhadap agama ini, ternyata bukan hanya semata-mata pengenalan realitas keagamaan, tetapi membentuk satu entitas baru atau realitas yang baru dari agama dan ditarik satu penyederhanaan, satu standar yang mungkin dari yang ternyata banyak juga tidak mewakili dari keberadaan agama-agama yang sebenarnya. Jadi dari kenyataan bagaimana konstruksi tentang agama yang ada saat ini, baik yang dibentuk oleh politik dan akademis, dalam hal ini banyak disebut dari import konstruksi dari Barat ini, membuat studi agama penting untuk melihat, untuk mempertanyakan kembali batas-batas yang dianggap tadinya sudah mapan, makna-makna yang sudah baku ini dengan mempertanyakan kembali tentang identitas keyakinan dan keagamaan kita saat ini. Jadi dalam keprihatinan seperti itu, upaya untuk penelitian atau bahwa agama tidak bisa dipahami hanya sebagai kumpulan abstrak atau atau kitab suci yang sudah fix, tetapi bagaimana selalu melewati dapat dikaji dalam praktik dan ekspresi keagamaan. Nah, jadi praktik dan ekspresi beragama menjadi satu kajian yang kalau menurut saya menjadi hal yang menarik dan penting untuk selalu dibahas. Nah, dan dalam perkembangan studi agama ada pendekatan yang disebut sebagai everyday religion. Jadi ini pendekatan mengkaji apa itu agama dengan melihat pada praktek orang beragama. Jadi pendekatan ini tren pendekatan dalam studi agama yang menurut Bagir jelas bahwa kategorisasi dalam agama yang sudah dibentuk sebelumnya itu dengan pendekatan everyday religion ini mampu dihindari dengan memberikan pendekatan yang dilakukan terus-menerus pada praktik-praktik beragama yang dalam everyday religion, dalam keseharian kehidupan, dalam apa yang benar-benar dijalani oleh manusia dalam kehidupan, baik dia berinteraksi atau dalam ia menghidupi keberagamaannya. Jadi
everyday religion ini dapat membawa kita pada pengkajian yang lebih fundamental. Kita tidak membangun definisi sebelum studi itu dilakukan, jadi kita tidak turun melihat dalam kerangka agama yang telah kita lihat atau terbangun sebelumnya, tetapi kita dengan keterbukaan melihat objek yang akan kita teliti dengan berbagai dinamika, dengan berbagai data-data, dengan berbagai sumber-sumber yang ada. Baru dari situ kita kemudian bisa mendefinisikan kembali, menemukan agama sebagaimana yang dihidupi oleh individu-individu dalam komunitas, bukan sebagaimana didefinisikan oleh sebagaimana tadi kekuasaan politik yang dominan, seperti yang telah lama dikonstruksikan, bahkan dikonstruksikan bukan oleh kita tetapi oleh orang lain dengan background dan latar belakang budaya yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Dengan demikian, dalam model pendekatan penelitian seperti ini, agama menjadi bagian dari studi, bukan merupakan sekedar wilayah pengkajian, tetapi justru menjadi subjek yang kemudian kita kaji bersama. Jadi dari gambaran latar belakang ilmu yang kemudian saya lihat, ternyata perkembangan atau diskursus studi agama saat ini membahas tentang keprihatinan itu. Itu juga yang salah satunya kemudian mendorong penelitian-penelitian. Saya kemudian begitu tertarik membahas tentang bukan apa yang terkonstruksi di atas, atau saya banyak berkata saya mencoba menghindari konstruksi politis, tetapi ingin sekali melihat apa yang dijalani oleh umat beragama di akar rumput, di masyarakat umat pada umumnya ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya hal itu yang saya secara pribadi tertarik untuk meneliti dan melihatnya. Selanjutnya membahas tentang penelitian dengan paradigma atau kacamata seperti itu, dibutuhkan modal penelitian dalam religious studies, dalam penelitian agama. Diperlukan perspektif humanistik, pendekatan interdisipliner, dan pendekatan lintas budaya. Jadi perspektif humanistik bahwa setiap gagasan dan aktivitas seseorang atau komunitas itu dikaji dalam bentuk perspektif atau paradigma atau pandangan yang melihat bahwa semua itu adalah bentuk dari kreativitas manusia. Jadi asumsi dasarnya setiap orang dan komunitas selalu diperhadapkan dengan masalah eksistensi dan keberlanjutan hidup mereka. Mereka dituntut untuk dapat mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Pengalaman hidup sehari-hari mereka itu adalah media di mana kemudian itu membentuk gagasan, membentuk pemahaman, membentuk pikiran mereka, dan kemudian juga membentuk praktik kehidupan. Demikian kalau dalam kajian penelitian saya tentang relasi antar agama, ya, pengalaman hidup sehari-hari itu sebenarnya yang lebih genuine menunjukkan bagaimana kemudian pandangannya terhadap agama lain, pandangannya terhadap sesamanya, pandangannya terhadap atau terhadap agamanya sendiri ketika ia menjalani pengalaman kehidupannya sehari-hari. Melalui bangunan gagasan dan praktiknya, apapun dan bagaimanapun seseorang atau suatu komunitas membentuk dan memahami makna hidupnya. Jadi dalam metode penelitian ilmu sosial memang perspektif humanistik ini berbicara tentang kajian empiris atau empirical study. Jadi ini salah satu perspektif yang diperlukan ketika kita meneliti dengan model religious studies yang saya gambarkan tadi, everyday religion. Kemudian yang kedua dibutuhkan pendekatan interdisipliner.
memang kita tentu sadar kalau bahas tentang agama ini fenomena yang tidak sederhana tapi kompleks. Jadi mau tidak mau memang ketika bahas tentang agama kita harus berkaitan dengan dimensi yang lain. Jadi pendekatan interdisipliner ini sesuatu yang perlu dan harus justru untuk saat ini menjadi penting karena agama dijadikan subjek kajian di banyak disiplin. Jadi, ketika bahas agama tidak hanya melulu kajian teologis, tapi juga saat ini sudah bisa kita bahas juga dalam sejarah, antropologi, sosiologi, filsafat, psikologi, dengan pendekatan dan fokus yang tentunya bisa perspektif yang berbeda-beda. Dan pendekatan lintas budaya ini juga penting menjadi modal dan yang harus diperhatikan. Jadi pendekatan cross culture, jadi bukan hanya berbicara tentang budaya objek penelitian itu apa dan saya sebagai peneliti apa, tetapi pendekatan lintas budaya ini dalam arti juga bahwa peneliti itu perlu sadar dan mengakui bahwa ketika dia melakukan penelitian, dia memiliki budayanya sendiri dan dia mempunyai pengetahuannya sendiri, dia punya konstruksi pemahamannya sendiri. Dan seorang sarjana atau peneliti agama penting menyadari bahwa tadi di kepalanya telah terbangun pengetahuan tentang agama yang dikembangkan di sepanjang karirnya. Dan bangunan pengetahuan peneliti tersebut perlu dipahami sebagai sesuatu yang dikonstruksi dalam konteks dan sejarah tertentu, sejarah yang unik, sejarahnya, dan konteks di mana kemudian ia melakukan penelitian itu juga dia perlu sadari bahwa ada konteks, ada konstruksi pengetahuan yang juga berbeda, sehingga diperlukan keterbukaan, tidak boleh tertutup, harus mampu kalau bahasa ini mampu melepaskan kasut atau sepatu sendiri ketika mencoba untuk memahami konteks tempat penelitian. Pengetahuan tersebut namun kemudian tidak ditinggalkan tetapi harus didialogkan dengan pengetahuan yang ditemukan dalam penelitian. Tiga pendekatan ini memproyeksikan pengetahuan yang baru karena subjek kajiannya dilihat sebagai realitas yang baru dan memiliki dinamika perubahan sebagaimana agama-agama dunia lainnya yang diklaim lebih modern. Jadi perspektif humanistik, pendekatan interdisipliner, pendekatan lintas budaya, ini modal-modal penelitian yang harus dimiliki ketika mau terjun membahas tentang religious studies. Dan yang terakhir, tema-tema dan isu-isu dalam penelitian. Nah, tren tema-tema penelitian studi agama, ini sedikit hanya mau berbagi saja supaya harapannya kita jadi lebih variatif. Kalau membayangkan mungkin di sini ada yang mau mempersiapkan proposal skripsi atau proposal tesis. Terkadang pengalaman saya juga kalau menemui mahasiswa-mahasiswa bimbingan, biasanya pembahasan penelitiannya itu hampir sama semua. Kurang ada variasi atau perkembangan isu-isu terkini. Jadi, di kesempatan ini saya juga ingin membagi tren tema-tema penelitian studi agama yang diambil dari The American Academy of Religion. Jadi yang pertama, pembahasan kelompok-kelompok minoritas. Memang bukan baru sekarang, tetapi saat ini sudah makin tren lagi dibahas kelompok-kelompok minoritas dan marginal dalam agama. Contohnya membahas tentang LGBT, tentang perempuan, tentang kelompok sempalan, ini juga yang jarang dibahas biasanya, karena mungkin
tadi sebagaimana kata Pak Aran mungkin takut terjebak dan lain sebagainya, termasuk pembahasan tentang minoritas ras dan etnis. Yang kedua, pembahasan tentang realitas atau situasi baru. Jadi sebagaimana konteks sekarang kita ini selalu ada dalam perubahan yang cepat, beberapa isu-isu yang juga saat ini marak dibahas, postkolonialitas, diaspora, globalisasi, migrasi, hibriditas, dan mobilitas. Nah, biasa kalau dalam studi antar agama atau lintas agama, biasa banyak dibahas juga tentang migrasi, hibriditas dalam isu-isu kajiannya. Terus pembahasan tentang agama dan hidup sehari-hari. Ini juga yang belakangan makin banyak, bahkan ada beberapa conference di tahun lalu banyak mengangkat tentang hal-hal ini, pop culture, tentang kebiasaan, baik kebiasaan beragama, makanan. Nah, ini juga yang saat ini banyak diangkat dan banyak dibahas. Cuisine dan taste. Dan keempat, pembahasan tentang agama dan materialitas. Ini memang saya lihat masih belum terlalu banyak sebenarnya. Membahas tentang agama dan materialitas. Seperti isu ketubuhan, historietas, geografis, space atau lokalitas dan sebagainya. Jadi kalau bagian materialitas ini seperti space biasanya bahas tentang kolaborasi arsitektur dan membahas tentang agama contohnya. Jadi atau membahas tentang sacred place, agama dalam ruang publik, atau agama juga dalam, mungkin saat ini sudah mulai banyak juga dalam ruang virtual ketika membahas tentang space. Namun juga kalau ada beberapa yang saya lihat contoh-contoh tentang space ini, tentang materialitas, bahkan banyak kalau di luar negeri yang sudah lebih banyak, cukup aneh-aneh juga sebenarnya pembahasannya, tentang mimpi, tentang visual, religious visual culture. Jadi lebih banyak sebenarnya kalau kita bisa explore perkembangan, memang penelitian di luar agak lebih banyak, lebih variatif, bisa memberikan wawasan kepada kita. Jadi saya hanya mau mengawali dengan membahas tentang keprihatinan sebelum kemudian membahas tentang berbagi pengalaman. Jadi sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, jadi dibanyak-banyakin aja di materi awal yang saya ambil di mana-mana itu, karena memang kalau bicara tentang pengalaman, belum banyak juga pengalaman. Jadi sejak saya menjadi dosen di tahun 2015, baru mulai ambil bagian atau menggeluti dunia penelitian. Jadi berbeda dengan bahkan ada junior saya di KKN, bahkan sebelum dosen sudah banyak penelitiannya. Sedangkan saya nanti ketika dosen oleh karena tuntutan pekerjaan baru mulai menekuni dunia penelitian. Namun oleh bantuan, dorongan, berbagi pengalaman dari adik-adik saya dosen di IAKN yang sudah lebih lama malang melintang di dunia penelitian, baru dari tahun 2019 mulai banyak saya melakukan penelitian, baik penelitian pribadi, tapi juga banyak penelitian kolaboratif. Makanya kalau dilihat tahun 2019 ini banyak sekali penelitian yang dilakukan, karena memang juga tidak hanya sendiri, tapi bersama-sama dengan teman-teman. Namun kalau dilihat memang saya kemudian akhirnya melist penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, baru juga saya sadari ternyata
penelitian-penelitian saya ya tidak jauh dari studi agama-agama, agama dan masyarakat, baik yang dilakukan sejak S1 dan ketika jadi dosen dari tahun 2015 sampai 2019, juga ada tahun 2020, sehingga itu juga yang mendorong saya kemudian ingin meneliti tentang relasi antar agama, khususnya relasi antara Islam dan Kristen di Kota Manado. Jadi berbagi pengalaman dan keprihatinan dari gambaran, memang ternyata ini sudah menjadi keprihatinan dunia bahkan di Indonesia tentang studi agama dan studi agama-agama, juga studi relasi antar agama, juga menjadi keprihatinan saya untuk membahas tentang relasi Islam Kristen. Jadi dari kacamata sebenarnya, dari kacamata ya seorang Kristen ketika melihat relasi Islam dan Kristen di Kota Manado. Kota Manado ini dilihat dan dipandang sebagai, bahkan dikenal sebagai kota toleran, tapi kalau kita hidup di dalamnya dan kita berinteraksi di dalamnya, tentu secara jujur kita harus bilang banyak ketegangan-ketegangan yang ada, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, banyak diskriminasi-diskriminasi yang terjadi, baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi, sehingga itu yang membuat saya tertarik untuk secara khusus melihat tentang praktek toleransi Islam dan Kristen di Kota Manado dalam kerangka tadi everyday religion. Mau melihat praktek toleransi Islam dan Kristen di Kota Manado bukan dari konstruksi yang dibangun oleh apa tadi istilahnya, oleh penguasa, konstruksi yang dibangun oleh media, tetapi mau melihat praktek toleransi antara Islam dan Kristen dalam relasi yang natural, dalam everyday religion, dalam interaksi keberagamaannya sehari-hari. Oleh karena itu, saya ingin membahas tentang rekonstruksi praktek toleransi Islam Kristen di Kota Manado. Selain juga memang ketika membahas ini, saya kemudian merasa sudah ada beberapa modal penelitian sebelumnya yang sudah saya lakukan, sebagaimana tadi yang sudah di-mention oleh Pak Arhan. Sudah pernah membahas tentang interaksi antar agama pemuda di ruang publik, sebagaimana judul yang tadi Saraba Satu Rasa Beda Agama, kajian terhadap pendekatan alternatif dalam diskusi antar agama di Kota Manado. Jadi bagaimana lewat penelitian ini memotret ternyata ruang publik yang sederhana, sesederhana warung kopi atau warung saraba, karena memang warung saraba dan warung kopi di saat penelitian kami itu sedang marak-maraknya buka di mana-mana kita bisa menemukan saraba, baik di tempat yang keren, tempat yang mahal, maupun yang hanya di kaki lima, di tenda di pinggir jalan boulevard sana. Kita bisa menemukan tempat-tempat nongkrong anak muda, dan dalam ruang publik seperti itu kita ingin melihat, memotret relasi yang terbangun, relasi yang terjalin khususnya dalam diskusi antar agama. Apakah dalam ruang seperti itu luas dibahas tentang isu-isu antar agama, baik yang sensitif maupun yang tidak sensitif. Dalam penelitian itu dengan berbagai diskusi kita turun melihat, didapati bahwa ruang-ruang yang sederhana dan
informal itu ternyata mampu mencabut sekat-sekat bahkan ketika membahas atau menyinggung tentang hal-hal yang sensitif tentang agama. Jadi justru ketika dalam ruang-ruang seperti itu, pembahasan tentang hal-hal sensitif agama itu tidak menjadi hal-hal yang membawa hard feeling, tapi justru bisa menjadi satu pembahasan yang candaan dan nyatanya dapat membangun relasi dan interaksi yang kuat dan baik. Demikian juga dalam penelitian Baku Pasiar, meskipun tidak dalam konteks di Kota Manado, membahas tentang tradisi Baku Pasiar atau silaturahmi antara keluarga Islam dan keluarga Kristen. Jadi di sini kita melakukan penelitian di Kampung Jawa Tondano, meneliti tentang apakah pada saat itu sih disandingkan juga dengan melihat apakah peran destruktif era perkembangan media sosial, perkembangan ketegangan-ketegangan di media sosial itu melunturkan semangat atau tradisi Baku Pasiar antara Islam dan Kristen di Kampung Jawa Tondano. Namun banyak hal yang kita temui. Salah satunya kalau dalam penelitian ini adalah yang dilihat, yang saya temukan adalah dalam batas generasi tertentu tradisi ini masih dipelihara dengan baik, tetapi di generasi agak lebih muda, generasi milenial, ada beberapa kasus memang tradisi silaturahmi ini sudah cukup meluntur. Terlebih dalam beberapa kasus yang kami temui adalah ketika ada anak-anak muda yang sudah mulai merantau dan sudah mulai berdialog dengan tradisi yang lain, dengan tradisi keagamaan yang punya nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai tradisi agama di Kampung Jawa Tondano, sehingga ketika mereka kembali dan menjalani tradisi ini sudah mulai ada keengganan dan sudah mulai ada perasaan untuk tidak perlu lagi untuk menjalani atau melakukan tradisi Baku Pasiar ini. Terlebih khusus dalam mengunjungi saudara-saudara yang beragama Kristen di momen-momen Natal. Jadi berbagai temuan-temuan yang baik, yang menyenangkan, tapi juga yang mengagetkan. Nah, ini juga yang menjadi bahan-bahan data yang saya kumpulkan kemudian untuk menjadi bahan untuk merekonstruksi praktik toleransi antara Islam dan Kristen di Kota Manado. Nah, jadi pernah juga melakukan penelitian praktik bullying terhadap minoritas, terhadap umat Muslim di Kota Manado, khususnya kajian sikap remaja terhadap remaja berhijab. Namun belum dipublikasikan. Ini juga banyak pesan-pesan atau tema-tema yang positif dan yang baik, dan data-data itu semua yang harapannya nanti bisa digali lebih dalam lagi untuk bahan rancangan proposal disertasi saya nanti. Jadi sempat sebelumnya diminta bagaimana Ibu Lili share aja nanti proposal disertasinya bagaimana, karena memang rancangan dan belum belum mapan betul ini proposal disertasi, jadi saya pikir tidak ada banyak yang bisa saya share tentang secara utuh disertasinya. Tetapi kira-kira yang saya bisa share adalah pengalaman tentang studi dan temuan-temuan relasi antar agama, dan juga keprihatinan saya terhadap perkembangan studi relasi antar agama. Meskipun memang kalau melihat kalau dari teman-teman IAIN terlihat lebih aktif membahas tentang kajian atau penelitian relasi antar agama. Nah, banyak orang memang kadang mengatakan
seringkali memang geliat, semangat untuk membahas tentang relasi antar agama, toleransi biasanya memang muncul dari kelompok-kelompok yang merasa diri minoritas, tetapi menurut saya sebenarnya setiap kita, demikian juga dari kita sebagai akademisi-akademisi, peneliti-peneliti Kristen, itu penting juga untuk dan urgent untuk membahas tentang relasi antar agama. Nah, tadi sempat sudah ada titipan dari Pak Arhan, ingin melihat bagaimana pengalaman saya ketika berhadapan dengan objek penelitian yang jelas berbeda, sehingga bagaimana ada aspek psikologisnya ketika harus meneliti. Contohnya saya sebagai seorang Kristen harus meneliti tentang kajian Islam, interaksi seperti apa, apakah ada tantangan dan ada kesulitan. Saya belum bisa banyak juga sebenarnya bisa berbagi pengalaman karena memang sebagaimana tadi saya sampaikan memang baru tidak banyak juga sebenarnya pengalaman saya. Namun yang pasti kalau membahas tentang apalagi rencana nanti saya akan membahas tentang rekonstruksi praktik toleransi dari everyday religion, dari akar rumput grassroots itu dalam praktik keseharian. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana ketika berhadapan dengan objek penelitian, bagaimana bisa diterima. Jadi memang juga ketika diskusi-diskusi proposal disertasi itu yang banyak dosen-dosen dan prof-prof yang mempertanyakan. Namun saya pikir link dan relasi antar agama yang terbangun, apalagi dalam konteks Kota Manado yang masih memiliki kedekatan yang sangat erat antara relasi Islam dan Kristen. Demikian juga relasi seperti ini antar akademisi IAIN dan IAKN merupakan satu keuntungan, satu hal yang bisa sangat membantu. Tapi kalau mau bicara tentang apakah ada tekanan psikologis, menurut saya sebagaimana tadi yang saya bahas sebelumnya, harus ada modal-modal dalam studi relasi antar agama, baik itu humanistik tadi dan juga pendekatan atau paradigma yang cross culture. Itu harus siap dan memang peneliti harus memang didasari oleh dia memiliki bukan hanya minat tetapi keprihatinan, pergumulan atas isu relasi antar agama, sehingga akan membuat ia tidak memiliki tidak memiliki benteng untuk atau memiliki agenda-agenda terselubung ketika ia akan melakukan penelitian. Jadi sehingga bisa benar-benar memiliki pandangan yang terbuka, memiliki objektivitas, meskipun memang kalau katanya kalau dalam penelitian apalagi kualitatif hal yang sangat sulit. Namun saya pikir ketika memang meneliti tentang studi relasi, ketika memiliki dasar atau ketika memiliki pemahaman keprihatinan atas relasi antar agama, contohnya seperti yang saya bahas, hal seperti itu tidak akan menjadi tantangan yang besar atau berarti sebenarnya. Jadi begitu kira-kira kalau dari berbagi pengalaman saya tentang beberapa studi relasi antar agama dalam pertemuan kita saat ini.
ada beberapa teman-teman juga dari IAKN yang mungkin kita bisa berbagi pengalaman juga bersama. Dan juga sebenarnya dalam diskusi pengajian kali ini, saya juga sebenarnya tidak mau berlaku sebagai pemateri yang berbagi segala hal, karena sebagaimana tadi saya sampaikan dengan berbagai keterbatasan saya, tapi ketika saya merespon pertemuan ini, maksud saya adalah kita bisa berbagi dan belajar bersama. Dengan banyak di sini peneliti-peneliti juga di IAIN yang sudah banyak membahas tentang relasi Islam dan Kristen di Kota Manado, yang sudah banyak terpublikasi lewat buku aktivisme agama dan lain-lain yang kita sudah lihat. Jadi kiranya diskusi selanjutnya kita bisa lebih saling berbagi pengalaman. Bahkan mungkin hasil-hasil penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan atau yang direncanakan akan dilakukan. Jadi begitu saja Pak Arhan. Terima kasih buat kesempatannya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu Lili, sudah dengan sangat menarik sekali apa yang disampaikan secara komprehensif dari awal sampai akhir tadi ya. Jadi ada beberapa hal saya kira yang penting menjadi catatan kita ya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Lili tadi soal tentu sebagai seorang peneliti dan dosen kita perlu meningkatkan minat ya, interest kita terhadap kajian keilmuan yang kita geluti, karena kalau melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Lili tadi dan terakhir soal pengalaman beliau mempresentasikan kemudian melakukan penelitian dan menerbitkan karya ilmiah, itu memang kelihatan ada minat yang inherent di kajian religious studies kan. Jadi beliau agak muda kemudian mendesain penelitiannya karena memang dari awal dipersiapkan minat itu terus dikembangkan begitu. Nah, ini juga yang tentu menjadi problem ya, harus diakui terutama beberapa akademisi kita di Yayasan Manado itu minatnya lompat-lompat ya. Jadi kecenderungan keilmuannya kemudian tidak menjadi sesuatu yang saya tidak mengatakan tidak bermanfaat, tetapi kontes pengembangannya itu menjadi tidak progresif karena tidak ada minat yang betul-betul dikembangkan ya, digeluti begitu. Putus-putus betul. Halo, putus ya? Halo. Ternyata jaringannya Pak Arhan putus Pak. Halo, halo. Pak Arhan ini di mana nih? Beliau ya? di Makassar kali ya. Halo. Halo, halo. Aduh. Halo. Udah bagus? Aduh. Halo, halo. Aduh. Halo. Ada, Pak. Bagus ya? Ada. Boleh ya? Oke. Sorry, aduh. Makassar hujan deras ya katanya. Iya. Ya, rupanya. Hujan ini. Oke. Jadi saya kira memang penting ya untuk dari sejak dini sebagai seorang akademisi dan peneliti mempersiapkan kerangka keilmuan kita yang secara spesifik ya di dalam mengkaji atau meneliti satu bidang sebagaimana yang dipresentasikan tadi oleh Ibu Lili. Nah, terkait soal studi agama-agama, saya tentu mengapresiasi ya secara pribadi kecenderungan Ibu Lili memilih sekolah pasca sarjana UIN ya untuk kemudian mendalami religious studies ini sebagai seorang yang beragama Kristen. Putus lagi. Putus nyambung. Aduh. Halo. Oke, aman. Halo. Sudah bagus? Halo. Agus. Bagus. Oke. Kalau begitu saya
persilahkanlah ke teman-teman yang lain dulu. Kalau ada yang mau berkomentar ya, silakan. Ada yang mau berkomentar? Pak Dr. Ada. Baik, silakan Pak. Abdul Latif. Baik, silakan Pak Dr. Latif. Silakan. Abdul Latif. Ya, silakan. Ya. Silakan Pak. Selamat sore dan selamat siang Ibu Lili. Selamat siang. Wajah yang maupun yang belum, ini sangat menarik sekali bagi saya pribadi ini. Pak Rahman yang ada di mungkin sebagai host. Begini Bu Lili, saya tertarik sekali ya, karena ketertarikan saya tentang penelitian Bu Lili, sebentar saya ingin gabung ya. Saya juga punya relasi teman-teman seperti Ibu Rektor yang ada, Ibu Jane dan Ibu Meike ya, baru beliau jadi ini. Ini Bu, saya melihat selama ini isu-isu agama ini, apalagi kita di daerah minoritas ini, biasanya mereka mempelajari agama itu dari sisi, katakanlah, dari sisi agama itu melihat dari aspek apakah itu aspek budaya atau aspek humanistik atau saya melihat dari sini ada suatu kecenderungan yang terjadi pada minoritas ini sehingga mereka terlalu fanatik terhadap agama. Maka saya setuju sekali dengan religion studies ini memberikan warna, memberikan warning kepada kita, apalagi kita ini sebagai lintas akademik ya. Nah, yang pertama saya lihat di sini Bu, pertama persoalan yang krusial. Kalau kita mau coba meneliti jauh ke depan, Ibu tadi mengangkat bahwa agama itu adalah terbangun berdasarkan konstruksi politik, ya kan? Ya, konstruksi politik dan akademis. Kalau akademis Bu, saya tidak akan segan-segan bahwa itu akademis itu sudah bisa mengkaji secara ke dalam maupun berbagai macam pendekatan ilmiah tentang agama itu sudah pasti. Yang saya khawatirkan adalah di sini ketika kita mencoba menggali secara embrio agama ini atau perspektif tentang agama itu, mereka lari biasanya lari kepada hal-hal yang bersifat ketuhanan. Nah, sehingga sinilah yang biasa muncul antara kontradiksi pemikiran kita dengan berbagai hal pendekatan misalnya politik. Nah, yang kedua Bu, saya bisa mengapresiasi Ibu begini. Memang Ibu tadi jelaskan bahwa keberadaan kemunculan pemahaman agama ini di Indonesia ini dia muncul pada historis sejarah ya, otomatis pada zaman kolonial Belanda, baru datang juga pada kemerdekaan. Maka di situ sebenarnya kalau kita bicara lintas budaya Bu ya, itu sebenarnya pada perumusan Pancasila Dasar Negara itu sudah ada di situ. Sudah ada di situ nilai-nilai historisnya, nilai-nilai relasi antar agama. Disitulah suatu pencampuran budaya-budaya sehingga muncullah suatu yang namanya kondisi situasional atau situasional yang mengarah pada pemahaman sebagai ideologi negara. Nah, yang ketiga ini untuk Ibu. Saya tadi terkesima dengan Ibu tadi. Karena ini membuat suatu penelitian, Bu. Saya yakin seorang peneliti itu harus mengedepankan objektivitas, ya, tidak subjektivitas. Nah, bagaimana Ibu melihat ini? Tentunya Ibu melihat dua dunia ini yang saling berbeda. Bagaimana Ibu mensodomikan ya, kata sodomi, Ibu memasukkan dunia ini dengan satu jalur ya. Kata Rocky Gerung, kita sodomikan baru kita masuk pada satu jalur, dua dunia yang berbeda baru kita sodomikan baru kita masuk pada satu jalur. Nah, bagaimana Ibu kira-kira, ya kan? Atau sebaliknya saya
meneliti tentang kristologi. Nah, apakah Ibu bisa berani mengungkapkan karena suatu agama itu ada rahasia dan kebenaran pembenaran agama itu berbeda. Dan perbedaan inilah yang bagaimana Ibu menyatukan itu. Saya kira inilah suatu pengalaman yang harus diseriusi oleh seorang peneliti. Saya kira Pak Arhanuddin lebih paham itu, Pak, ya kan? Bagaimana mensodomikan, baru kita masuk pada alur yang dua alur yang berbeda, baru kita mensodomikan ke situ. Jadi itulah. Jadi ini yang saya memang sangat terkesima dengan penelitian Ibu. Kalau boleh saya gabung di situ, Bu. Ya, terima kasih Pak Arhanuddin sudah kasih kesempatan. Insyaallah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Selamat sore. Terima kasih Bu Lili. Ya. Dr. Iya, Latif. Pak. Pak Dr. Latif ini adalah Ketua Prodi ya, Manajemen Pendidikan Islam di program Pasca Sarjana, dan beliau dosen senior kita di IAIN Manado. Muhammad tadi ya agak terputus tadi itu. Ini sudah bagus kan? Sudah bagus ya ini? Ya, mantap. Oke, ya mohon maaf ini jaringan. Biasa memang kalau orang diskusi isu-isu yang seksi seperti ini kadang ada yang mengganggu ya. Apalagi kalau bahasa Pak Latif tadi tentang sodomi. Wah, sodomi itu kriminal. Kriminal. Saya tidak mau ikut-ikutan menjadi tukang sodomi. Jadi mungkin maksudnya menginternalisasi ya objek penelitian yang latar belakangnya Ibu sebagai seorang Kristen, lalu mencoba mendalami tradisi keislaman begitu di dalam mendesain penelitian. Nah, saya kira memang apa yang disampaikan Pak Latif tadi ini yang saat ini menjadi wacana ya, ketika ada orang yang berbeda agama meneliti agama tertentu kadang dicurigai begitu, ada dalam tanda kutip ada ada intrik-intrik tertentu ya, dan saya kira ini pendasarannya karena di dalam tradisi agama kita, terutama agama Islam dan agama Kristen, itu harus diakui mengalami hubungan yang kadang baik, kadang buruk ya, dan itu bisa kita buktikan di beberapa sejarah, dan saya kira banyak peneliti-peneliti sejarah sudah menjelaskan itu. Katakanlah misalnya soal perang salib ya, yang tentu menyita begitu banyak air mata, darah, dan peperangan yang kemudian sampai sekarang ini masih menjadi hal yang belum terselesaikan dengan baik di tengah-tengah umat kita. Nah, saya ingin menyampaikan tadi sebenarnya apresiasi juga ke Ibu Lili bahwa pilihan untuk kemudian kuliah di UIN Syarif Hidayatullah itu, meskipun kita tahu UIN ini adalah lembaga yang terbuka dari dulu ya, dan tidak banyak saya kira orang-orang yang memilih untuk misalnya ngambil studi agama dan masyarakat di UIN itu. Seingat saya dulu teman saya ada juga yang Kristen juga, ada yang bikuni juga yang ikut, tapi tidak banyak begitu. Saya malah berpikir, kenapa ya saya tidak ngambil S3 lagi misalnya di STF Bineleng atau di IAKN kalau ada. Saya ingin mendalami pendidikan Kristen ya, karena saya latar belakang pendidikan agama Islam. Saya ingin mendalami pendidikan Kristen di program doktornya begitu ya, supaya agak lebih ini. Nah, kadang-kala kalau kita memilih seperti ini, orang curiga ke kita, wah ini Anda sudah tidak Islam, ini sudah tidak soleh, sudah tidak soleha lagi kalau dalam tradisi Islam begitu. Dan itu menjadi jebakan ya, bahkan menjadi cerita begitu. Sudah nyandak jelas DP keyakinan orang itu. So lain dia. Ada yang menyebut saya muka kiai, mar pikiran liberal kan? Wah itu kan. Saya sering dituduh begitu. Penampilannya kiai, mar dalamnya Kristen. Wah saya bilang nyandak lah. Masa saya begitu. Nah, ini mungkin bagi kita akademisi yang punya minat seperti Ibu Lili itu tidak masalah ya, karena sudah ada perlawanan secara psikologis dan tentu itu minatnya luar biasa begitu. Dan apalagi kalau kontes ini misalnya kita ingin share ke mahasiswa kita arahkan untuk juga meneliti apa yang minat kita, dan itu di dalam tradisi akademik masih sangat kurang. Dan
saya kira orang-orang akademisi kita di Indonesia yang konsen di bidang studi agama-agama ini kan sudah mulai kurang ya, Ibu Lili ya. Terakhir misalnya banyak populer di orang-orang di UGM kan yang CRCS yang kemudian secara konsen berbicara soal lintas agama, bahkan lintas keyakinan. Kalau di dalam Islam yang seingat saya ya paling Pak Zumardi, kemudian baru-baru ada Profesor Media ya yang di UIN juga itu bicara soal lintas agama juga, dan ya ini agak kurang ini. Nah, oleh karena itu peneliti-peneliti ini kan soal lintas agama ini sudah mulai minim sekali ya, dan untuk kemudian membangun tradisi persaudaraan lewat penelitian ini kan saya kira memang perlu untuk kita bangun ya, supaya lebih ke depan bisa meminimalisir lah intrik-intrik soal agama tadi, apalagi terjadinya terorisme, misalnya ada pembunuhan di Sigi dan itu dimotori oleh umat Islam ya, kelompok Mujahidin Indonesia Timur, dan ya saya kira itu menghentak juga saya sebagai seorang Muslim. Lalu saya seorang yang berminat di bidang lintas agama ini, apa kontribusi kita kira-kira ya untuk kemudian memahamkan masyarakat kita. Oke, itu ya komentar saya karena tadi terputus-putus juga. Oke, mungkin ada respon dari Ibu Lili terkait dari apa yang disampaikan Pak Latif tadi juga. Disilahkan. Ya, terima kasih Pak Abdul Latif. Banyak poinnya ini. Ya. Banyak poinnya masukan, dan yang terakhir mempertanyakan. Jadi dimulai tadi dengan yang saya poin saja tadi, kecenderungan fanatik terhadap agama. Jadi memang sepertinya di setiap agama ada seperti itu ya, fanatik terhadap agama. Saya yakin juga tidak hanya kepada Islam, tetapi juga kepada Kristen, meskipun terlihat Kristen di Kota Manado mungkin terlihat agak supel, mudah bergaul sana dan sini, tetapi sebagaimana juga yang sudah pernah saya diskusikan dengan Pak Rahman di wacana toleransi keterbukaan itu kadang cuma muncul di ruang publik, tetapi ketika dalam ruang private agamanya, wacananya itu jadi berubah. Jadi itu salah satu menunjukkan bahwa fanatik itu masih tetap ada di dalam agama masing-masing, meskipun dalam relasi ruang publik itu tidak jelas terlihat. Oleh karena itu saya ingin meneliti tentang mempertanyakan toleransi di Kota Manado. Jadi salah satu yang menurut saya juga fanatik itu tetap terpelihara adalah ketika memang ruang-ruang batasan antara Islam dan Kristen itu tetap ada. Jadi minim relasi interaksi baik yang formal maupun informal, ya, membuat akhirnya fanatik yang disirami dengan prasangka-prasangka itu kemudian akhirnya tetap tumbuh subur, tetap berakar, tetap ada dalam pikiran, dalam hati setiap umat beragama. Sehingga harapan saya dengan keberadaan saya yang ingin selalu meneliti tentang relasi antar agama dan menjangkiti semangat ini kepada muda, harapannya itu tadi kata Pak Arhan, berbagai ketidaktahuan yang oleh karena ketidaktahuan tidak seperti itu, akhirnya membuat sekat sehingga memelihara fanatisme di antara Islam dan Kristen, khususnya konteks Kota Manado. Jadi itu yang tentang kecenderungan tentang fanatik, embrio lari dari ketuhanan. Tadi saya pikir masukan dari Pak Abdul juga. Yang terakhir adalah yang menarik ya, kata Pak Arhan bicara tentang sodomi. Sodomi atau apa tadi? Tentang bagaimana kemudian mengawinkan
gitu mungkin ya. Ya. Tadi sudah agak lebih lembut digunakan istilah Pak Burhanuddin, menginternalisasikan dua keyakinan, dua ajaran, dua identitas yang berbeda ini. Saya rasa tadi membahas tentang ini studi atau religious studies atau studi agama. Sebagaimana juga yang saya pelajari dan saya baca, sepertinya goalnya atau tujuan akhirnya adalah bukan mau menciptakan agama yang baru atau menciptakan entitas yang baru. Saya pikir bukan itu goalnya, tetapi sebagaimana tadi saya sudah mendahului, bagaimana sekat-sekat yang membatasi sehingga tumbuh suburnya prasangka-prasangka itu kiranya yang menjadi goal saya dan goal penelitian atau interreligious studies. Jadi bagaimana kita saling perkenalan, saling mendengar, saling berinteraksi, membangun, kalau istilah-istilah interreligious studies, berdialog, kemudian tidak hanya berdialog tetapi juga membangun satu proyek dan kerjasama bersama, sehingga yang berbeda itu didialogkan sepertinya menurut saya. Goalnya adalah bukan kemudian kita memaksakan untuk menyatukan, karena akhirnya apa bedanya dengan kegagalan-kegagalan konstruksi agama yang tadi saya gambarkan, kalau akhirnya kita juga ujung-ujungnya mau memaksakan konsep-konsep kita terhadap realitas kehidupan beragama yang ada. Jadi tujuan dari penelitian studi agama-agama adalah, saya pikir, adalah berusaha untuk mengangkat realitas yang ada di masyarakat, melihat apa yang terjadi, jika memang ada yang perlu diperbaiki, diberikan masukan, dan lain sebagainya, dalam rangka kalau goalnya nanti pikir UIN baik itu di Ciputat maupun di Yogyakarta itu sudah punya komitmen. Jadi memang sempat masuk juga di kelasnya Prof. Azra. Prof. Azra bilang memang dari kepemimpinannya kemudian ia membuka, menerima mahasiswa dari agama lain untuk bisa belajar di UIN. Sehingga saya pikir kalau UIN Ciputat bukan 1-2, banyak. Bahkan saya ini adalah program beasiswa dari Dirjen Bimas Kristen. Dan angkatan saya sih memang baru 2 orang yang punya minat tentang interreligious studies dan ditempatkan di UIN. Tapi angkatan sebelum saya juga ada 5 apa 7 dosen-dosen dari STT Baptis. Dan sebagaimana informasi sebelum-sebelumnya juga ada Romo, ada apa. Jadi memang melihat, kita memang perlu mengapresiasi UIN, itu menjadi pelajaran buat IAIN, saya pikir juga, dan IAKN seharusnya, di mana selain mengapresiasi mahasiswanya yang mau mempelajari tentang agama lain, tetapi juga keterbukaan institusi untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang sangat baik kalau menurut pengalaman saya. Demikian juga yang saya lihat di UIN Yogyakarta ada program yang dengan kerjasama dengan pendeta-pendeta GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Jadi ada program dari GPIB bekerjasama dengan UIN Jogja. Jadi kalau teman saya yang angkatan ini mereka kira-kira 6 atau 7 orang juga. Jadi pendeta-pendeta itu mempelajari tentang Islam dan menarik sekali. Kita melihat fenomena itu, keterbukaan itu. Jadi itu merupakan membuat sesi angin segar yang mungkin buat kita akademisi Sulawesi Utara yang katanya sebagai kota toleran, sebenarnya
perlu juga mencontohi hal seperti itu. Tapi sebelum sampai ke situ tentu seperti tadi bicara dengan Pak Arhanuddin dan tulisan-tulisannya tentang pendidikan lintas agama itu sepertinya harus dimulai dengan membuka program studi ya Pak Arhanuddin, membuka program studi interreligious studies atau agama dan lintas budaya mungkin kalau kita mau meniru dari CRCS. Jadi diawali dengan itu. Jadi itu saja, mungkin ada lagi diskusi pengalaman yang lain. Oke, menarik ya Ibu Lili tadi. Jadi kawan-kawan sekalian, teman-teman, bahwa seperti yang disampaikan Ibu Lili tadi, bahwa tujuan dari penelitian lintas agama yaitu bukan mau menyamakan semua agama ya, lalu kemudian membuat agama baru begitu, atau melakukan sinkretisasi ya terhadap ajaran agama tertentu. Tapi ya bagaimanapun kita harus akui, jangankan agama kita, saya tentu tidak meskipun saya seorang muslim ya saya masih banyak juga hal-hal yang saya belum ketahui secara lebih mendalam soal ajaran Islam, meskipun itu saya yakin terhadap kebenaran Islam, apatah lagi soal kekristenan ya, dan yaitu kita tidak punya pengetahuan soal itu, soal Alkitab, soal tradisi kekristenan, kita tidak punya pengetahuan. Lalu sementara umat kita, terutama saya di Muslim misalnya, menuntut juga kita merespon hal-hal terkait dengan hubungan antara Islam dan Kristen. Nah, seharusnya di dalam seperti yang disampaikan oleh Bu Lili tadi, dalam paradigma pembelajaran lintas agama, ya harusnya belajar agama ke sumber aslinya lah, kira-kira begitu. Jadi kalau mau belajar Kristen, jangan belajar dari orang Islam, tapi belajar langsung ke pendeta, ke romo. Begitu juga misalnya orang-orang Kristen ingin belajar soal tradisi keislaman, ya belajar langsung ke kiai, ke ulama, supaya ada perimbangan begitu. Dan saya kira ini memang penting. Kalau di UIN Semarang, kalau saya tidak salah, ada prodi S2, prodi lintas agama. Jadi program studi S2 lintas agama di UIN Semarang juga ada. Dan ya ini mungkin juga masukan untuk Pak Latif ya, untuk mempersiapkan prodi. Izin jawab Bu ya, izin jawab Pak. Silakan. Bu Lili, ini sekedar informasi, tahun akademik 2019-2020 itu manajemen pendidikan Islam pasca sarjana IAIN, karena kita mengacu pada multikulturalisme, itu visinya IAIN itu Bu. Jadi ada mahasiswa saya di program pasca sarjana magister pendidikan Islam atau manajemen pendidikan Islam, ada 7 mahasiswa, 4 orang yang beragama Kristen. Mereka itu senang. Kami termasuk juga Pak Arhanuddin sebagai dosen mengajarkan mata kuliah tertentu di situ. Tetapi saya tanya, bagaimana kepuasan Anda di sini? Mereka puas, bukan puas apa pelayanannya. Saya katakan di sini, ini ilmunya, bukan kita memaksakan akidahnya, tetapi ilmu. Karena itu kita mengambil ilmu. Mereka senang belajar bahasa Arab, belajar ilmu pendidikan agama Islam. Di samping itu ada mata kuliah yang metodologi, pendekatan kultural dan sebagainya. Mereka senang. Ini sekedar informasi Bu Lili ya, bahwa IAIN Manado melalui pasca sarjana sudah ada itu. Terima kasih Pak Arhanuddin. Ya, makasih. Oke, mungkin ada 1-2 lagi ya. Kita masih ada sekitar 20 menit lagi nih atau 15 menit. Ada yang mau berkomentar, teman-teman? Ini dari pesertanya 30-an jadi 18 ini ya, biasa lah ini ya. Namanya pengajian Ibu Lili di dalam tradisi Islam begitu. Biasanya ya, betul. Awal-awalnya banyak, kalau majelis taklim lama-lama hilang begitu. Jadi silakan kalau ada lagi yang mau ya, yang mau berkomentar, silakan. Bapak Ibu yang lain yang yang mau berbagi pengalaman persilahkan. Rupanya enggak ada ini. Mereka mungkin agak sungkan ini bicara soal ini. Enggak mau dosa.
bicara yang begini, apa nih? Orang pahala. Ini kan pengajian ya. Nah, Dalam Islam itu pengajian ya, apapun dibahas di dalam tetap dapat pahala itu, insya Allah. Oke, Saya mungkin sebenarnya ya silakan. saya Ya silakan. nah, berhubung sudah sempat baca tulisannya Pak Arhanuddin Oh, iya. yang membahas pendidikan lintas agama Oh, interview. iya iya iya. Jadi memang harapan kita ya, selain setiap perguruan tinggi keagamaan baik Kristen maupun Islam di Kota Manado ini bisa membuka program studi lintas agama. Ya. Saya pikir perlu juga mengikuti program Interview Day, Ya. Antar pertukaran mahasiswa, meskipun memang sudah ada sih sebenarnya saat ini ya, sedang jalan. Terakhir sih yang saya dengar dan mengikuti program itu memang ada, tetapi mungkin tidak diprogramkan dengan tidak diprogramkan dengan serius, dalam arti seperti gambaran kalau Interview Day memang kerjasama antar beberapa perguruan tinggi. Jadi memang program kampus, jadi bukan hanya kelompok yang ingin melakukan itu, tetapi tidak menjadi program kampus. Sepertinya menarik juga kalau itu dilakukan di IAKN, IAIN, dan juga STFT. Ya. Jadi apakah live in atau hanya masuk kelas, dengar diskusi, beberapa hari atau 1 minggu berinteraksi. Jadi sepertinya kalau itu menjadi program yang serius, menarik juga. Iya. Begitu buat kita. Iya, iya Bu, terima kasih ya sudah membaca. Itu disertasi saya sebenarnya yang memang saya sebenarnya fokuskan untuk interpretasi disertasi itu secara langsung ya, lewat kurikulum sebenarnya. Jadi cita-cita saya dari dulu yang sampai sekarang belum kesampaian. Kalau pengalaman di Interview Day di Yogyakarta itu kan udah lama ya sebenarnya. Interview Day ini kan organisasi lintas agama yang tertua saya kira ya, di Indonesia yang konsen terkait soal-soal hubungan antar agama, soal pendidikan lintas agama, dan mereka punya jejaring di seluruh Indonesia kan, ada di Manado juga dari Interview Day ini. Kalau saya tidak salah Ibu ketua Interview Day-nya kan orang Manado ya, kalau saya tidak salah, Manado, dan banyak sekali berinteraksi dengan teman-teman lintas agama. Nah, itu kan sebenarnya program kerjasama 4 perguruan tinggi atau 5 ya, Interview Day, kemudian UGM, UIN Jogja, kemudian Duta Wacana, dengan Sanata Dharma. Jadi ada 4 ya, ada 5 perguruan tinggi yang mereka bikin program SLI itu Sekolah Lintas Iman ya, yang di masing-masing kampus sudah menjadi mata kuliah pilihan untuk setiap mahasiswa mengambil mata kuliah itu di di akhir-akhir semester 5 atau semester 7 kalau saya tidak salah. Mereka setiap semester mendesain kurikulumnya kan dengan tema-tema yang berbeda, yang ya intinya sebenarnya adalah penguatan studi interreligious studies itu tadi sebenarnya konsepnya. Nah, itu memungkinkan sebenarnya kita buat itu Bu, kita kerjasama IAKN, kemudian IAIN, kemudian STF, kemudian di LaSalle juga kan ada 4 perguruan tinggi keagamaan yang bisa kita sama-sama mendesain kurikulumnya secara bersama-sama begitu. Dan ya tentu saya di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebenarnya soal itu kan bisa jadi pengabdian masyarakat ya, dan itu bisa kita desain sebenarnya model pengabdian masyarakat lintas agama begitu, yang kemudian melibatkan dosen-dosen, jadi bisa jadi KUM juga, lalu mungkin bisa menjadi pengabdian berbasis penelitian kan, jadi samping pengabdian juga ada penelitian di dalamnya, dan kemudian kita bisa publikasi bersama. Wah, itu menarik sekali. Saya sudah lama sebenarnya itu sudah mengendap karena Ibu mengingatkan saya lagi.
minat riset saya sudah beralih Baiklah, akan saya tagih kalau saya selesai sekolah. minat riset saya beralih lagi ke tempat yang lain, ke politik, ke soal-soal isu-isu populer ya. Jadi agak ini juga ya, itulah yang saya bilang dari awal tadi yang terputus-putus itu, bahwa sebagai seorang akademisi memang perlu kita merawat minat ini supaya konsen kita tidak tidak, karena jadi profesor juga kan ujung-ujungnya tentu ada spesifikasi keilmuan ya, meskipun Iya, itu jangan dalam kemana-mana, jangan ya. susah profesor. Nah itu dia yang agak susah ya untuk saya secara pribadi ya. Oke, kayaknya sudah tidak ada ini yang mau berkomentar. Mungkin kita beri kesempatan yang terakhir Bu Lili ya, beri closing statement sekaligus menjadi penutup dari pengajian kita hari ini. Kita silahkan Ibu Lili. Ya, closing statement. Jadi berbagi pengalaman dari penelitian relasi antar agama saya ini, sebenarnya saya menjadikan forum ini juga untuk berbagi semangat dan berbagi keprihatinan, entahkah sampai atau tidak. Insya Allah sampai. Amin. Bahwa memang buat studi relasi antar agama di konteks Kota Manado, tadi sebagaimana saya sampaikan, meskipun memang secara publicity terkenal sebagai toleran, saya dari sudut pandang Kristen mampu bisa dengan percaya diri berkata bahwa dengan research saya, pengamatan saya, bahwa tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa toleransi atau kerukunan yang kita bangun ini tidak sesolid yang terlihat. Jadi urgensi untuk melakukan penelitian relasi antar agama di forum ini juga saya mau mengajak bersama, adalah hal yang penting tapi menarik, tapi tidak hanya menarik tetapi juga penting, dan saya pikir jadi kebutuhan kita bersama. Dari dasar sebagaimana tadi saya gambarkan bahwa perkembangan memang studi agama-agama globally maupun nationally itu juga cukup giat sebenarnya. Meskipun memang masih kalah dari penelitian atau kajian-kajian yang konvensional. Jadi di forum ini saya mau mengajak bersama kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa-mahasiswa juga keagamaan, baik IAKN maupun IAIN, kita bersama-sama punya keprihatinan, punya harapannya juga punya variasi wawasan ilmu informasi bahwa ada kajian-kajian yang lain yang juga menarik. Harapannya juga itu dia, agar kita bisa bersama-sama melakukan penelitian-penelitian yang kiranya tidak hanya selesai menjadi teori atau selesai menjadi satu tulisan, tetapi juga bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang kemudian bisa dipakai di dalam masyarakat, terlebih khusus dalam konteks beragama kita, konteks Sulawesi Utara. Saya harapannya juga dengan share dengan teman-teman Muslim di forum ini, juga kiranya mau menunjukkan bahwa banyak juga sebenarnya pemerhati dari non-Muslim, dari Kristen yang juga punya keterbebanan, kerinduan untuk membangun relasi yang lebih baik, dimulai dari penelitian-penelitian bersama untuk membangun interaksi relasi beragama di Kota Manado yang lebih baik, lebih sehat, lebih produktif, tidak hanya berelasi secara semu kalau bahasa-bahasa toleransi aktif negatif, tetapi bisa menjalin relasi dan interaksi yang solid, kokoh, mampu menghasilkan satu karya-karya yang baik ke depan. Jadi
harapannya tidak cuma sampai nama ini kota Manado, kota toleransi. Jadi ya, itu kira-kira harapan dari berbagi pengalaman dan keprihatinan penelitian tentang relasi antar agama yang saya ingin bagikan di siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Lili sudah dari awal sampai akhir ini sudah memberi kita banyak informasi ya terkait soal penelitian lintas agama, dan saya kira ajakan dan provokasi Ibu Lili soal pentingnya melakukan penelitian lintas agama dan membangun hubungan baik ya di antara kita sesama umat beragama atau sesama ciptaan Tuhan, saya kira perlu disambut baik, tidak hanya dalam konteks pembicaraan atau kajian seperti ini, tapi tentu perlu ada bukti ya real apa yang kita lakukan untuk kepentingan itu semua. Nah, saya kira memang harus diakui bahwa orang-orang di luar Pulau Sulawesi mengakui ya bahwa Manado menjadi contoh atau miniatur keragaman Indonesia ya. Bahkan ada kawan saya kalau Manado sudah konflik artinya itu sudah bubar Indonesia ini, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu penting saya kira memang sebagai seorang akademisi membingkai toleransi beragama di Manado ini tidak hanya sebatas toleransi politik saja ya yang tapi betul-betul ada bingkai akademis yang bisa dipertanggungjawabkan dan betul-betul mengakar di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tentu toleransi ini bukan tujuan ya, tapi ini kan proses sesungguhnya ya, bahwa di dalam masyarakat kita ini dinamika itu pasti akan ada ya, tapi bagaimana kita bertahan terhadap dinamika itu kan saya kira perlu ada upaya yang kita lakukan, dan saya kira IAKN dan IAIN punya kewajiban untuk itu, untuk kemudian menjaga dinamika itu supaya dia tetap menjadi sebentuk perayaan keragaman lah, kira-kira begitu, yang kalau ada Manado Fiesta kan sebenarnya itu bagian bentuk dari perayaan toleransi yang saya kira diperhatikan oleh pemerintah daerah yang tentu punya nilai politis dan pragmatis. Nah, kenapa tidak misalnya kita sebagai seorang peneliti dan akademisi betul-betul itu menjadi bagian terpenting dari cita-cita kita ya sebagai seorang akademisi untuk kepentingan mahasiswa, calon-calon pemimpin umat, terutama di IAIN, calon-calon ustadz, calon ulama, di IAKN, calon-calon pendeta, memberi mereka bekal untuk mereka tetap bisa merayakan perbedaan itu ketika mereka kembali ke umat mereka masing-masing. Saya kira ini pertemuan kita, tentu kami mewakili teman-teman di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Lili Wasida sudah berkenan memberikan waktunya. Tentu kami tidak bisa memberi apa-apa, tentu doa dan doa tulus kami supaya segera bisa menyelesaikan program doktornya, dan insya Allah kami di IAIN terutama di LP2M terbuka untuk diminta bantuan kalau sekiranya membutuhkan data-data penelitian ya terkait dengan komunitas muslim untuk kepentingan penulisan disertasi dari Ibu Lili. Tentu kami sangat senang sekali bisa membantu dan bisa bekerja sama di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Ibu Lili, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Pak Latif, teman-teman yang lain. Syukron Pak Armanuddin, Pak Abdul. Terima kasih banyak. Insya Allah Bu Lili. Ya. Gabung, penelitian gabung ya. Ya, boleh tuh. Jangan jalan sendiri. Sudah saya catat. Jalan berjamaah. Sudah saya catat. Saya siap. Oke, jalan berjamaah, jangan jalan nanti sendiri. Siap. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dadah.